إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الحاضرون رحمني ورحمك الله جميعا Ma'asyiral muslimin yang kami cintai dan memuliakan, alhamdulillah kita sangat berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata rahmat, taufik, hidayah, inayah, as-sihah wal faragh, kesehatan dan juga waktu yang Allah anugerahkan. Pagi hari ini kita bisa duduk bersama fi afdalil makan indallah, di tempat yang paling Allah muliakan, fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fil hadis, ahabbul bilad indallah masajiduha, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Zid ala dzalik, ditambah kita sangat bersyukur kita sedang menunaikan satu di antara kewajiban sebagai pribadi muslim, thalabul ilmi, yakni menuntut ilmu, tafaqquh fid din, memahami perkara agama yang hak dan mulia ini. Kemudian fil hadis, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap pribadi muslim. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan tentang urgensi ilmu bagi hati. Beliau mengatakan, innallaha ja'ala al-matara lil ardi kama ja'ala al-ilma lil qulubi, faka'annama la hayatal ardi illa bil matari wa kadzalika la hayatal qalb illa bil ilmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan fungsi hujan bagi bumi laksana fungsi ilmu bagi hati. Maka demikianlah tidak akan ada kehidupan di muka bumi kecuali dengan turunnya hujan. Demikian pula tidak akan ada kehidupan bagi hati kecuali dengan ilmu syar'i. Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi
Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan yakni kebaikan, keselamatan dunianya, hendaklah dia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, keselamatan akhiratnya, hendaklah dia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebaikan, keselamatan dunia akhiratnya, dia harus berilmu. Dia juga mengatakan, Inna lillahi ibadan futana talakud dunya wa khawful fitana nabaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu shalihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas, yang arif dan bijaksana. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang takut dengan tipu daya dunia, dengan bujuk rayu dunia, dengan goda-goda dunia. Manakala mereka melihat dunia, mereka mengetahui, memahami, dan meyakini bahwa dunia annaha laysat lihayatin betona. Dunia bukan tempat untuk tinggal selama-lamanya. Dan dia jadikan dunia itu bak samudra. Kemudian mereka menjadikan amalan-amalan soleh sebagai perahu kapal untuk menyeberangi samudra, yakni dia mendapatkan keselamatan. Semoga belajar bersama kita pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah, sebagaimana zikir setiap kali ba'da subuh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa, menghibah, memohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'alukal ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yakni ilmu yang semakin menambah khasyatullah, semakin menambah rasa takutnya kepada Allah, sehingga membuahkan imtithalu bi awamirihi wa ijtinabu ma'asihi, menjadikan seorang sungguh-sungguh di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan seorang sungguh-sungguh di dalam meninggalkan semua bentuk ragam kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat juga ilmu yang membuahkan amalan-amalan kesalihan. Ilmu yang bermanfaat juga menjadikan seorang semakin baik akhlaknya, adabnya. Wa rizqan thayyiban. Dan ya Allah, aku mohon kepadamu rizki yang baik, yang hal yang barokah. Wa amal mutaqabbalan. Dan ya Allah, terimalah amal ibadahku kepadamu. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an, kaum muslimin yang kami muliakan. Tentunya asatidzah yang lain a'lam wa ahaq min, jauh lebih berilmu, jauh lebih berhak untuk menyampaikan muhadarah ilmiah semacam ini. Namun karena
baik sangkanya asatidzah dan panitia, sehingga saya diminta untuk sedikit menyampaikan ilmu dengan segala keterbatasan. Ayuhal hadirun, hari ini tanggal 23 Rajab atau Sya'ban. Sya'ban. Ada yang ngantuk enggak? Hari ini tanggal 23 Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk pada sebuah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang disebut dengan sekian banyak sebutan. Dan semua sebutan itu menunjukkan betapa sangat khusus dan sangat istimewanya, sangat mulianya bulan Ramadan. Disebut dengan Syahrul Karim, bulan yang mulia. Syahrul Azim, bulan yang agung. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan barakah. Syahrul Ibadah, bulan terbaik untuk beribadah kepada Allah. Syahrul Qiyam, bulan menegakkan salat malam. Syahrul Siyam, bulan untuk berpuasa. Syahrul Shadaqah, bulan untuk memperbanyak infak dan bersedekah. Syahrul Rahmah, bulan yang padanya bertabur belas cinta sayang Allah Ta'ala. Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Dan sekian banyak sebulan yang lainnya. Bagaimana kalau datang pada malam pertama Ramadan, datang sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Hasan al-Albani fil Mishkat. Rasul mengatakan, diingat, ini ketika malam pertama Ramadan datang. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Nanti mohon izin secara acak, Ami Yusuf akan melihat catatan dari semua santri yang ada. Secara acak. Tidak semuanya, karena banyak sekali santrinya. Nanti yang saya pengen lihat, contoh ini. Yang pakai surban merah, misalnya gitu. Misal. Mungkin nanti yang pakai kacamata. Nah, itu. Bukan, nggak ada yang ngantuk kan sekarang kan? Nggak ada. Waduh, jangan-jangan aku nanti. Tapi bagi yang misalnya yang dari Klaten, misalnya gitu, atau Prambanan gitu misalnya, nanti ya secara acak. Tapi jangan nervous, jangan tegang. Ikuti kajian dengan rileks, tapi bisa dipahami. Setuju? Loh, setuju? Setuju. Lanjut. Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan. Jika tiba awal malam pertama dari bulan Ramadan. Syuidat syayatin wa maradatul jin. Maka dibelenggu setan-setan dan pembesar-pembesar jin. Dibelenggu. Setan-setan dan pembesar jin. Wa ghuliqat abwabun nari falam yuftah minha babun. Dan ditutup
pintu-pintu neraka, tidak ada satu pintu neraka pun yang dibuka. Semua pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Dan dibuka semua pintu-pintu surga dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Ami Yusuf mau tanya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Sebentar. Langsung tunjuk jari. Tidak boleh jawab. Jari. Man rajal minkum, siapa yang gentle, elegan, jari. Surga ada berapa pintu? Tunjuk jari. Surga ada berapa pintu? Kan bisik-bisik kan? Bisik-bisik nanti. Ayo, jari. Hadiahnya alhamdulillah. Siap sudah hadiahnya. Antum ustadz, santri ya. Ustadz. Wah, kirain ustadz nanti saya Fadil antum? 8. Ukur lana dalil. Waduh. Dalil yo. Berapa? 8 betul. Boleh tanya lagi enggak? Fa innal jannata samanitun abwab. Surga itu sungguh ada 8 pintu. Tanya lagi boleh enggak? Lanjut saja sama beliau ya. Ismak siapa namanya? Masya Allah. Privasi ya. Jadi enggak tak sebutkan namanya. Nanti enggak terbebani. Namanya Fulan beliau. Ya. Lanjut. Surga ada berapa tingkat? Dibantu yang lain. Surga ada berapa tingkat? Rasul mengatakan fa innal jannah mi'ata darajah. Surga itu ada 100 tingkat. Baina darajaitaini kama bainas samai wal ardh. Ya. Antara tingkat satu dengan tingkat yang setelahnya itu seluas langit dan bumi. Sangat luas. Dan tentunya kita ingat di surga itu ada Al-Kautsar. Apa? Nahrun fil jannah. Apa? Telaga di surga. Lanjut dulu. Di bulan Ramadan dibuka semua pintu-pintu surga dan tidak ada satupun pintu surganya ditutup. Wa yunadi al-munadi. Penting sekali. Camkan pada diri kita. Berseru sang penyeru. Yakni di malam pertama Ramadan. Ya baghiyal khair aqbil. Wahai insan-insan yang mengharapkan kebaikan, keberkahan, keutamaan, kemuliaan Ramadan, aqbil, bersiap-siaplah. Dalam bahasa kita, bersiap-siaplah. Ini sudah masuk malam pertama Ramadan. Bersiap-siaplah untuk kasratul ibadah. Memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan. Wal aksu dari sebaliknya, wa ya bagyasyar aksir. Wahai insan-insan yang masih berbuat kedurhakaan, kejelekan, keburukan. Wahai insan-insan yang masih berbuat dosa dan kemaksiatan, aksir. Hentikan maksiat kalian. Hentikan dosa kalian. Ini sudah masuk malam pertama Ramadan. Sadarilah. Ini sudah masuk malam pertama bulan yang bertabur berkah.
Nah, kenapa kemudian Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah? Sebagian ulama menyebutkan dengan dalil yang di akhir hadis ini. Apa itu? Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullatin. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba terpilih yang dibebaskan dari neraka, dan itu pada setiap malam bulan Ramadan. Masya Allah. Wa dzalika kullu lailatin. Yang demikian itu yakni Allah membebaskan hamba-hamba terpilih dan beruntung yang dibebaskan neraka pada setiap malam Ramadan. Subhanallah. Allahumma ja'ala minhum, dan semoga kita semua hadirin termasuk yang terpilih untuk dibebaskan dari neraka. Limada, kenapa? Karena untung seorang, sukses seorang adalah seorang yang ketika di akhirat dia diselamatkan dari siksa azab neraka dan dimasukkan ke surga dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah menegaskan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Hasan al-Albani fil Mishkat. Dalam hadis yang lainnya, kenapa Ramadan disebut dengan Syahrun Mubarak? Bulan penuh barokah, bulan bertabur berkah. Datang sebuah hadis rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Sahih al-Albani fi Sahih An-Nasa'i. Rasul mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atakum Ramadan, datang kepada kalian Ramadan. Ada apa dan Ramadan? Beliau mengatakan Syahrun Mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah, bulan bertabur berkah. Faradallahu alaikumus siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian untuk mengerjakan ibadah puasa, berpuasa pada Ramadan. Naam, tuftahu fihi abwabus sama, dibuka di bulan Ramadan pintu-pintu langit, yakni pintu-pintu surga. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, ditutup di bulan Ramadan pintu-pintu jahanam, pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatul syayatin, dan dibelenggu di bulan Ramadan pembesar syaitan. Kemudian di akhir hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang betapa sangat luar biasanya Ramadan dengan keberadaan sebuah malam yang sangat istimewa. Beliau mengatakan lillahi walillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki di bulan Ramadan satu malam yang lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Yakni ibadah di malam itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah selama 1000 bulan. Takriban kurang lebih 83 tahun lebih. Ya. Yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sungguh kami Allah Ta'ala telah menurunkan di Al-Quran di malam bertabur berkah, malam penuh barokah. Apakah kalian tahu apa malam penuh barokah itu? Malam penuh berkah itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Masya Allah. Sehingga Rasul mengatakan,
Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalangi mendapatkan kebaikan di malam itu, maka sungguh dia terhalangi dari sekian bentuk kebaikan. Jika ada seorang muslim, muslimah di malam bertabur berkah Lailatul Qadar itu tidak mendapatkan kebaikan, maka sungguh dia terhalang dari semua bentuk kebaikan yang ada. Itu Ramadan. Nah, kita lihat sekarang bagaimana tentang nasihat para ulama di kalangan salaf untuk menghadapi bulan Ramadan. Sebelum kita masuk materi terkait dengan teladan salaf di bulan Ramadan. Saya berikan nasihat dari Syekh Fauzan. Nasihat pertama, bagaimana bekal terbaik menghadapi Ramadan. Kurang lebih khulasatul amrnya demikian. Kurang lebih ringkasnya demikian. Yang pertama, al-wajibul muslim yas'alullah ayuballighahu ar-Ramadan wa ayu'inahu ala siyamihi wa qiyamihi wal amal fihi. Wajib bagi seorang muslim, wajib bagi setiap pribadi muslim termasuk muslimah untuk benar-benar memohon kepada Allah agar umurnya disampaikan kepada Ramadan. Agar umurnya disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan memohon kepada Allah agar diberi kemampuan, kekuatan untuk bisa mengerjakan ibadah puasa. Wa qiyamihi, mengerjakan ibadah salat tarawih. Wal amal fihi, dan mengerjakan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Mohonlah kepada Allah. Memintalah kepada Allah agar umur kita wa jamaah ayuhal hadirun disampaikan kepada bulan Ramadan dan bisa kuat mampu beribadah di bulan Ramadan. Dari puasanya, dari qiyamul lailnya, dari semua bentuk ibadah Ramadan. Pertama terkait umur. Walaupun sekarang sudah tanggal 23 Sya'ban. Jangan jumawa. Mungkin sebagian sudah punya progres, punya planning, rencana. Ramadan tahun ini baik sih. Himmah aliyahnya, cita-citanya baik. Ingin khatam 3 kali. Ramadan kemarin cuma 2 kali misalnya. Ramadan tahun ini ingin berbagi kepada fuqara wal masakin wa du'afa sekian misalnya. Namun ternyata sebelum Ramadan datang, ajal telah datang duluan. Sebelum Ramadan, maut menjemput. Kenapa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Jika ajal telah datang kepada mereka, tidak ada satupun yang kuasa untuk mengundurkan sesaat dan tidak ada yang kuasa untuk mengajukan sejenak. Dan yang kuasa. Umur itu sirullah, rahasia Allah. Umur itu ilmuha indallah, ilmunya di sisi Allah. Kita tidak tahu. Sampai tidaknya tidak tahu. Tapi kita minta kepada Allah Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus minta? Iya, harus minta. Karena beberapa sisi. Yang pertama, kenapa kita perlu berdoa? Ini penting juga ya. Agar kita itu tidak menjadi orang yang malas dalam berdoa. Sedikit faedah.
kenapa kita sangat penting dalam berdoa. Apa urgensi doa dalam hidup kita? Yang pertama, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ketika kita sedang menghibah, meminta, berdoa kepada Allah, itu sedang ibadah. Bernilai ibadah. Yang kedua, doa itu sesuatu yang paling Allah muliakan dari seorang hamba. Laisya syai'un aqraba Allah ngedoa. Tidak ada sesuatu yang lebih Allah muliakan dari seorang hamba kecuali doa. Ketiga, ad-du'a'u silahul mu'min. Karena doa itu adalah senjata insan beriman. Yang keempat, kenapa kita perlu berdoa? Karena orang yang paling lemah dalam pandangan Nabi Muhammad lah orang yang paling lemah dalam berdoa. Bukan lemah fisiknya, tapi orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. A'jadun nas man ajada doa. Orang yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi kelima, kalau kita berdoa kepada Allah, sesungguhnya pengkabulan yang Allah siapkan itu sangat besar, sangat luas. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Dan saat berdoa, mungkin bil ijabah, yakinlah dengan ijabahnya setiap lafaz lantunan asa harapan kita saat berdoa. Yakinlah. Jangan sampai lalai. Jangan sampai merasa nggak yakin. Berbaik sangkalah kepada Allah bahwa asa, harapan, cita, doa kita Allah kabulkan. Karena Allah mengatakan, Inni inda dhanni abdi bi. Sungguh aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadap diriku atau Allah. Kembali. Naam. Memohon kepada Allah agar disampaikan umurnya kepada Ramadan. Cukup? Belum cukup. Namun justru yang lebih penting adalah memohon kepada Allah untuk diberikan taufik, diberikan hidayah, inayah, kekuatan, kemampuan, bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dengan dua jihad. Jihadun fil laili bil qiyami. Wa jihadun fin nahari bisyami. Berjihad di malamnya dan salat tarawihnya, dan berjihad berjuang di pagi harinya, di siangnya dengan puasanya. Mohon kepada Allah agar dikuatkan untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Nah, karena ada orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan ayyuhal hadirun, Allah musta'an. Orang yang diperjumpakan dengan Ramadan. Dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tetapi keluar Ramadan menjadi orang yang paling celaka. Manhum siapa mereka? Ingat sebuah hadis. Ketika kanan Nabi SAW sa'ad al-mimbar. Dulu Nabi naik ke atas mimbar. Ketika di atas mimbar Rasul mengatakan amin, amin, amin. Salasan marah 3 kali. Ketika Rasul mengatakan amin, 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 sahabat terheran dan bertanya, qalu alama amanta ya Rasulullah, atas apa engkau mengaminkan ya Rasulullah? Biasanya kalau ada yang ucapan amin, ada yang berdoa.
Ternyata Rasul mengatakan, atani Jibril. Datang kepadaku Jibril alaihissalam. Dan Jibril berdoa kepada Allah, yakni dengan 3 doa. Dan aku nabimu diminta untuk mengaminkan doa beliau. 1 di antara 3 doa Jibril, sangat terbatas waktunya. Jibril berdoa, Ragima anf imri'in. Dakhala alaihi syahr Ramadan thumma kharaja minhu wa lam yughfar. Celaka. Seorang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian keluar Ramadan, tidak diampuni dosa-dosanya. Keluar Ramadan tidak mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Sangat celaka. Sehingga ada orang yang dia bertemu Ramadan, tetapi perjumpaan dia dan Ramadan, pertemuan dia dan Ramadan tidak menambah kecuali kerugian. Kenapa? Keluar Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Karena di Ramadan dia tidak beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Ta'ala. Terkait dengan bulan Ramadan, manusia sesungguhnya itu diklasifikasi menjadi 4 golongan. Namun itu nanti. Tenang nanti. Waktunya terbatas sekali loh, maksud nanti. Insyaallah di sesi kedua, ya. Lanjut dulu ini. Kata beliau, wajib seorang muslim untuk memohon kepada Allah Ta'ala agar disampaikan umurnya pada Ramadan, dan memohon kepada Allah Ta'ala agar dia bisa diberi taufik, kemampuan untuk mengerjakan ibadah puasa, mengerjakan ibadah tarawih, dan beramal di Ramadan. Kenapa? Li'annahu fursah fi hayatil muslim. Sesungguhnya perjumpaan seorang muslim dengan Ramadan itu kesempatan emas. Bahkan kata beliau, ghanimah, harta yang sangat mahal nilainya. Tidak sebatas fursah, tetapi ghanimah. Tidak sebatas bertemu Ramadan sebagai sebuah kesempatan emas, tetapi ghanimah, harta yang sangat mahal nilainya. Yang kedua, al-muslimu yafrah biqudumi Ramadan wastabshir bihi wastakbiluhu bil farahi wasururi. Hendaklah seorang muslim bergembira biqudumi Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Senang dengan Ramadan. Wastaqbiluhu bil farahi wasurur. Dan dia menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Marhaban ya Ramadan, gitu. Merasa bahagia, merasa senang dengan akan datangnya bulan Ramadan. Bulan bertabur berkah, bulan bertabur kebaikan, bulan dilipat gandakannya amalan kebaikan, pahala kebaikan. Senang dia. Dalam surat Yunus ayat yang ke-158 Allah menegaskan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ketika kita hendak yakni menghadapi Ramadan, bahagia dulu hatinya, senang dulu hatinya. Kenapa? Itu satu langkah kemenangan. Ketika seorang menghadapi Ramadan dan masuk Ramadan dan kebahagiaan, ada kans modal besar, dia menikmati ibadah Ramadannya. Dia jalani ibadah Ramadannya dengan kekhusyukan dan tumakninah. Adapun seorang yang sudah merasa berat dengan datanya Ramadan, sudah terasa susah
dengan Ramadan, terbayang lapar, hausnya puasa Ramadan. Terbayang terkantuk-kantuknya saat tarawih Ramadan. Sudah. Ramadan datang, sudah wajahnya sudah pucat duluan. Enggak suka sama Ramadan, heran sekali. Orang yang jujur kecintaannya kepada Allah pasti merindukan bulan Ramadan. Orang yang jujur kecintaannya kepada Rasulullah pasti merindukan bulan Ramadan. Orang yang jujur kecintaannya kepada surga, kuat keinginannya surga, maka dia pasti merindukan bulan Ramadan. Itu pasti. Sangat mengherankan kalau ada seorang muslimah, mukminah, dia tidak merindukan bulan Ramadan. Bahkan ketika detik-detik hendak masuk Ramadan, kayak nggak ada apa-apa dan bulan Ramadan. Sangat mengherankan. Dulu salafun saleh, qala ba'du salaf, dikatakan sebagian salaf, teladan kita juga ini, sebagai bentuk keteladanan salafun saleh. Bagaimana mereka menghadapi bulan Ramadan. Tidak sebatas sepekan, 2 pekan sebelum Ramadan mereka bersiap. Bahkan kanu yad'unallaha sittata ashhur ayuballighahum syahr Ramadan. Dulu salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu, mereka 6 bulan sebelum Ramadan berdoa kepada Allah agar disampaikan waktu umurnya kepada Ramadan. Karena kefakihan mereka, karena pemahaman mereka yang kuat, keyakinan mereka yang dalam terkait dengan sangat istimewanya Ramadan, sangat hebatnya Ramadan, sangat luar biasanya Ramadan. Itu 6 bulan sebelum Ramadan doa kepada Allah. Allahumma balikna Ramadan, ya Allah, sampaikan umurku, sampaikan umur kami kepada Ramadan. Nah, belum cukup, bahkan setelah mereka di bulan Ramadan berjuang dan sekian wujud ibadahnya, thumma yad'una Allah sittata ashhurin ayataqabbalahu minhum. 6 bulan ba'da Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, mereka salafun saleh berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar amalan-amalan soleh, amalan ketaatan ibadah yang telah teruntai, terrajut di Ramadan diterima di sisi Allah Ta'ala. Rabbana taqabbal minna min siyamina wa qiyamina. Ya Allah, terimalah puasa kami. Ya Allah, terimalah salat tarawih kami. Ya Allah, terimalah infak sedekah kami. Ya Allah, terimalah tadawuran kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terimalah. Masya Allah. Kenapa? Kefakihan mereka terhadap hebatnya bulan Ramadan. Yang ketiga, wastaghiluhu fi ta'atillahi azza wa jal lailuhu bisyami wan naharuhu lailuhu bil qiyami wan naharuhu bisyami wa tilawatil Qur'an wa dzikr. Hendaklah seorang muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, atau hendaklah seorang muslim dia menyibukkan diri dalam ketaatan kepada Allah, malamnya dengan salat malam, siangnya dengan berpuasa, membaca Quran, berzikir, dan amal saleh yang lainnya. Waktu dari panitia yang diberikan ini dari ba'da subuh sampai jam 6. Terkait dengan hal ini, bekal terbaik menuju Ramadan, kita lanjutkan di sesi yang kedua, jam berapa? 9 sampai jam 10. Insyaallah ta'ala
bi'nillahi azza wa jal. Dan terkait dengan teladan salaf di Ramadan juga kita sebutkan pada waktu sesi yang kedua. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tunda dulu sampai nanti karena waktu sudah jam 6. Kita akhiri subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.